Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiani Putri dari SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pengimbasan mengenai materi asesmen kompetensi minimum. Di sini saya akan melakukan pengimbasan terhadap guru-guru di sekolah saya, juga guru MGMP yang ada di grup WA saya. Jadi saya akan membagikan sebuah file PDF yang isinya penjelasan mengenai apa itu asesmen yang udah saya dapatkan dari pengawas SMK. Nah, PDF itu saya bagikan ke grup sekolah saya yang isinya semua guru-guru yang mengajar di sekolah saya di SMK Yabri. Nah, lalu saya juga membagikan ke MGMP Bahasa Indonesia yang isinya adalah guru-guru Bahasa Indonesia SMK sekota Pekanbaru. Nah, di situ saya membagikan PDF dan lihat videonya. Ini saya akan menjelaskan pengimbasan yang telah saya lakukan. Di sini saya membagikan sebuah file PDF yang saya dapatkan dari pengawas SMK yang isinya pengertian tentang apa itu AKM atau asesmen kompetensi minimum. Di sini file itu saya bagikan ke grup Yabri dan juga MGMP yang saya ikuti yang ada di dalam WA saya. Nah, grup SMK SMP Yabri ini isinya adalah guru-guru yang mengajar di SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Nah, di sini saya membagikan PDF mengenai asesmen kompetensi minimal kepada seluruh guru-guru yang ada di SMK Yabri. Selanjutnya melalui MGMP. Nah, di sini saya membagikan juga PDF mengenai asesmen kompetensi minimal, di mana di sini isinya adalah semua guru-guru Bahasa Indonesia SMK yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun isi PDF ini yaitu mengenai penjelasan mengenai apa itu asesmen kompetensi minimal. Saya akan coba membuka PDF-nya. Di sini nanti akan dijelaskan apa itu PDF, apa itu AKM, tujuannya, dan juga semua tentang materi dari AKM. Baik, nah ini adalah PDF-nya, ini dari pengawas SMK. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen kompetensi minimal. Jadi AKM itu diambil dari kata asesmen yang artinya proses pengumpulan data mengenai kemajuan dan hasil belajar siswa. Lalu ada kompetensi yang berarti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terunjuk secara komprehensif dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu minimum artinya basic atau dasar. Jadi AKM itu artinya adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh para siswa. Tujuan dari AKM sendiri adalah untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya mendorong perbaikan mutu dan juga hasil belajar peserta didik. Latar belakangnya ada 3. Pertama itu karena terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetisi penalaran. Juga menjadi beban dan hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa. Nah, karena ketiga latar belakang inilah dihapuskan, lalu AKM muncul. Nah, di dalam PDF ini dijelaskan juga alasan-alasan kenapa AKM muncul dan dihapuskan. Ada kebijakan dan arahan dari Menteri Pendidikan. Di PDF ini teman-teman guru-guru bisa membaca semuanya. Nah, lalu ada instrumen dari asesmen nasional. Instrumennya ada 3. Pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Lalu survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang terakhir, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Itu adalah ketiga instrumen dari asesmen nasional. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan dari AKM dan Kalau perbedaannya, pertama terletak pada jenjang penilaian. Kalau untuk SMP, SMA, dan SMK, sedangkan AKM itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk kelas atau levelnya, hanya dilaksanakan di tingkat akhir, siswa tingkat akhir. Namun AKM dilaksanakan di siswa tingkat tengah, yaitu kelas 5 untuk SD, 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMK. Subjek muridnya kalau seluruh siswa, tapi kalau AKM itu hanya sensus atau sampel dari beberapa murid. Jenis tesnya kalau itu high stake, sedangkan AKM itu low stake. Model soalnya kalau hanya pilihan ganda, sementara AKM banyak pilihan lagi. Ada yang menjodohkan, ada pilihan ganda, uraian, dan lain-lain. Ini untuk periode waktunya itu kalau 4 hari, AKM 2 hari.
Modenya juga kalau UN semi online, sementara AKM itu full online supervised, utama, semi online dan offline. Jadi ada banyak macam mode pelaksanaannya untuk AKM. Metode penilaiannya juga kalau UN itu berdasarkan computer based test atau CBC. Sementara kalau untuk AKM itu computerized multi-stage adaptive testing yaitu MSAT. Terus ada spesifikasi minimal infra sekolahnya juga beda. Ini teman-teman bisa baca. Nah, jenis AKM juga ada 3. Pertama ada AKM nasional, AKM kelas, dan juga AKM sertifikasi. Teman-teman bisa baca nanti di PDF yang telah saya bagikan. Terus asesmen kompetisi minimum itu dibagi 2, yang literasi membaca dan numerasi. Selanjutnya ini adalah komponen AKM. Nah, untuk numerasi komponennya itu ada konten. Dalam konten ada bilangan, pengukuran, data, dan aljabar. Sementara literasi kontennya 2, teks informasi dan teks sastra. Untuk proses kognitif, kalau di numerasi ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk proses kognitif di literasi itu menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Lalu untuk komponen AKM ada konteksnya. Kalau konteks numerasi ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Untuk literasi membaca ada konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk bentuk soalnya ada yang objektif dan non-objektif. Nah, teman-teman bisa baca di PDF apa saja bentuk soalnya. Di sini ada alokasi waktunya juga. Dan ada perangkat untuk AKM. Nah, pesertanya tadi sudah saya jelaskan juga. Pesertanya itu diambil sampel, tidak semua siswa tapi sampel. Bisa maksimal 30 siswa atau maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Nah, ini adalah pemilihannya. Ada laporan AKM, ada bentuk laporan, nanti ada contoh soal juga. Nah, ini kita baca dulu tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari AKM ini sendiri adalah sekolah diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Itu adalah tindak lanjut dari AKM. Ini ada contoh soal untuk yang literasi dan numerasi. Teman-teman bisa baca dan bisa melihat sendiri di sini contoh-contoh soalnya di PDF yang saya telah berikan. Nah, ini dia file PDF yang telah saya bagikan ke grup WA saya. Di grup WA inilah kami biasanya berbagi informasi, berinteraksi, dan juga berkomunikasi. Jadi saya harap semoga materi PDF tentang AKM yang saya bagikan ke grup WA ini bisa memberi pengetahuan baru, pengalaman, dan juga pemahaman kepada guru-guru semuanya. Terima kasih. Itulah tadi video pengimbasan saya. Saya akan membagikan video saya ini ke YouTube sekolah kami, yaitu YouTube SMP SMK Yabri Terpadu Pekanbaru, dan juga saya akan membagikan video ini ke akun pribadi saya, akun Facebook pribadi saya dengan nama Ninata. Kalau gitu saya tutup videonya. Saya minta maaf bila ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan salam pintar.